dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog untuk Pak Nur. Pak Nur, ini sebetulnya apa usulan konkret mungkin dari kepada Indonesia ataupun negara-negara kawasan Asia Afrika ini untuk tadi dikatakan masalah kita adalah mengenai Palestina dan juga kemerdekaannya? Yang paling penting sebetulnya kecuali deklarasi ada sesuatu yang nyata yang dilakukan oleh negara-negara yang mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Dalam Konferensi Asia Afrika ini komemorasi yang ke-60 kita harapkan itu lebih dari statement bahwa negara-negara Asia Afrika mendukung untuk Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB yang sampai sekarang tidak terjadi. Kenyataan membuktikan bahwa statement yang dilakukan di dalam beberapa konferensi yang mendukung Palestina, tapi pada ketika voting dilakukan atau pemberian suara terhadap kemerdekaan Palestina, dalam kenyataan ada beberapa negara Asia Afrika yang tidak mendukung. Ini sebetulnya melalui Konferensi Asia Afrika kita harapkan akan muncul satu pandangan sama. Beberapa negara Eropa sendiri pun sudah mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh menjadi anggota PBB. Kita harapkan dalam deklarasi ini itu akan secara tegas dinyatakan, dan peran Indonesia di ASEAN menurut pendapat saya ini harus lebih intensif lagi, terutama untuk meyakinkan beberapa negara ASEAN, karena ada negara ASEAN yang sampai saat ini belum bisa mengakui Palestina. Jadi kebijakan Indonesia, misalnya Myanmar yang sampai saat ini belum memberikan dukungan seperti halnya Malaysia, Indonesia, dan negara ASEAN lainnya. Oke, Pak Jumala, ini kan salah satu yang sedang dibahas di New York, salah satunya adalah Declaration on Palestine yang akan dikeluarkan pada 19 hingga 24 April 2015 nanti. Ini apakah kemudian hal-hal seperti ini juga akan dibahas di Konferensi Asia Afrika nanti, atau relevansinya mengenai hal ini terhadap KAA bagaimana? Ya, masalah Palestina itu sendiri memang sudah menjadi masalah yang selalu menjadi perhatian dari Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika ini. Di New York sendiri kita perwakilan kita di sana sedang sedang menegosiasikan teks yang memberikan dukungan yang isinya itu menegaskan kembali dukungan Indonesia dan negara anggota Konferensi Asia Afrika untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ketika kita bertanya apa relevansinya Konferensi Asia Afrika ini terhadap politik luar negeri atau hubungan luar negeri dewasa ini, saya ingin sharing dengan dengan publik dan para pendengar bahwa ada relevansinya yang kita kembangkan, yang kita pikirkan, yang kita bayangkan dengan perayaan ini. Sebab perayaan ini, event penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini bukan suatu event peringatan atau commemoration saja, tetapi dia merupakan suatu kegiatan yang merayakan nilai, yang merayakan suatu prinsip hubungan luar negeri, yaitu prinsip anti-kolonialisme, prinsip independensi, prinsip non-intervention yang sampai selama ini masih tetap valid dan tetap relevan di dalam menganalisis setiap hubungan luar negeri. Oleh karena itulah ketika Indonesia tahun 55 menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, kemudian tahun 61 kita membentuk non-blok, kemudian tahun 92 kita menyelenggarakan konferensi non-blok yang mengubah paradigma, kemudian 10 tahun dan sampai ke 60 tahun ini kita sebenarnya merayakan suatu nilai, bukan sekedar menyelenggarakan perhelatan romantisme sejarah, bukan hanya itu, tetapi lebih penting adalah Indonesia merayakan suatu nilai di dalam hubungan politik luar negeri yang satu, non-intervention, non-aggression, independensi, anti-kolonialisme, yang memberikan semangat dan motivasi kepada negara-negara di Asia Afrika untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan. Jadi semangat independensi itulah yang kita wariskan di dalam nilai-nilai hubungan politik luar negeri. Dan itu abadi sampai sekarang dan relevan sampai sekarang. Apalagi jika kita lihat beberapa dinamika politik luar negeri, apa yang terjadi di Ukraina, itu karena ada tarikan-tarikan kekuatan politik.
Ukraina di tengah-tengah. Prinsip-prinsip independensi yang kita kembangkan di dalam non-blok sebenarnya relevan untuk dikaji oleh orang-orang Ukraina sebenarnya. Ini contoh. Begitu juga di Timur Tengah. Bagaimana suatu negara Afghanistan, Irak berada dalam tarik-menarik kekuatan global. Sebenarnya nilai-nilai Asia Afrika bisa dijadikan patokan di dalam menempatkan diri, how to position themselves di dalam tarikan kekuatan politik global ini. Disinilah letak relevansi dari nilai-nilai yang dikembangkan Indonesia pada tahun 55 itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya itu harus dijadikan pegangan di dalam kita menempatkan diri di dalam pergaulan internasional. Baik, Bapak-Bapak, kita kembali tahan perbincangan. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi.